Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, ini anak bu saya, namanya Putih. Umurnya kurang lebih 5 tahun. Coba Putih bilang, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku Putih. Kalau yang ini namanya Moka. Umurnya kurang lebih 3 tahun teman-teman. Moka itu memang lebih pemalu ya teman-teman. Usianya masih muda, tapi badannya besar. Tapi ya masih kayak anak-anak gitu. Oh ya, saya mau cerita teman-teman pengalaman saya dalam merawat mereka sekitar 3 tahun yang lalu. Waktu itu saya pulang kerja, kebetulan kerja saya itu agak lumayan jauh ya teman-teman dari tempat kos saya. Saya pulang kerja, anak bulu saya juga biasanya masuk begitu teman-teman untuk makan. Nah pada waktu itu ada sesuatu yang tidak seperti biasanya teman-teman. Waktu itu saya pulang memberi mereka makan, tapi mereka tidak mau menyentuh sama sekali makanan yang saya berikan. Hanya dicium-cium saja begitu. Nah, saya pegang badannya juga agak hangat ya teman-teman, agak hangat. Kemudian nafasnya juga agak ngos-ngosan begitu. Terusnya ada seperti agak batuk begitu. Kemudian karena saya pikir itu ya tidak terlalu mengkhawatirkan ya teman-teman. Kemudian saya beri makanan sempat sedikit saja teman-teman. Saya semacam saya suapi gitu ya. Iseng-iseng saya browsing teman-teman, browsing saya masukkan kata kunci tentang keluhan sakit dari Putih dan Moka itu. Nah, kemudian keluarlah beberapa opsi gitu ya teman-teman, beberapa artikel. Nah, salah satunya tentang distemper. Waktu itu jujur saya tidak tahu sama sekali apa itu distemper, apa keluhan, apa ciri-cirinya. Nah, kemudian saya baca sekilas gitu teman-teman. Saya baca sekilas. Sambil browsing itu saya juga menghubungi atau WhatsApp dokter hewan langganan Putih dan Moka. Nah, dengan janjian paginya akan datang untuk memeriksa Putih dan Moka. Nah, singkat kata, paginya si dokter datang. Pertama Putih saya keluarkan, langsung diperiksa. Ini keluhannya apa? Saya sebutkan kan dia tidak mau makan, agak batuk, terus badannya demam gitu. Terus si dokter itu memeriksa mata, ada diare, ada dok sedikit. Kemudian memeriksa telapak kakinya. Langsung dibilang, wah ini fix nih distemper, dia bilang. Distemper dok, apa itu dok distemper? Langsung si dokter itu menjelaskan kepada saya bahwa distemper itu adalah penyakit anjing, penyakit yang sangat menular dan sangat berbahaya buat anjing yang dapat mengakibatkan kematian gitu. Saya kaget. Ya separah itu dok? Iya katanya. Kemungkinannya persentasenya berapa dok? Sekitar 50%. 50% artinya 50% anjing kita dapat selamat dan 50% lagi tidak selamat. Saya kaget. Dokter itu tidak memberikan obat apa-apa, hanya memberikan semacam berdialog sama saya gitu. Kemudian saya bilang, dok, saya mau ambil lagi dok anjing yang satunya lagi. Oh enggak usah gitu. Enggak usah katanya. Dengan keluhan yang sama kan ya. Enggak usah. Dokternya sampai menolak untuk memeriksa anjing saya dikarenakan distemper. Karena kemungkinan mungkin dia pikir gitu, mungkin ya useless lah gitu. Dia juga tidak memberikan obat. Itu si dokter hanya memberikan resep berupa vitamin yang perlu diberikan pada anjing saya, pada Putih dan Moka, untuk meningkatkan stamina tubuhnya. Karena penyakit distemper ini menurut dokter akan memerlukan stamina tubuh yang kuat. Apabila tidak
apabila stamina tubuh anjing tidak kuat, maka akan kalah dari penyakit itu. Dan juga dokter memberikan resep ini vitamin untuk syarafnya, karena selain menyerang daya tahan tubuh, juga distemper itu menyerang syaraf dari anjing. Waktu itu yang ada dalam pikiran saya sangat menyesal telah lalai dalam vaksin putih dan moka. Tapi menyesal saja tidak memperbaiki keadaan ya teman-teman. Nah, saya berusaha fight teman-teman, berusaha untuk bertekad dalam diri hati saya bahwa saya harus merawat putih dan moka sekuat tenaga semampu saya. Karena itu saya mulai browsing tentang penyakit distemper itu. Bagi distemper, ternyata distemper itu ada macam-macam teman-teman. Ada distemper pada kucing, distemper pada anjing, distemper pada musang dan lain sebagainya. Dan seperti katakan dokter sebelumnya bahwa distemper itu menyerang daya tahan tubuh. Apabila daya tahan tubuh tidak kuat, si anjing tidak kuat, maka dia akan kalah. Ya. Ditambah lagi ada cerita dari tetangga, saya bilang bahwa tetangga yang tinggal tidak jauh dari tempat kami kos itu, dia itu memiliki 2 ekor anjing Doberman, besar Doberman itu teman-teman. Tiap sore suka diajak jalan-jalan. Nah, pada suatu sore saya hanya melihat 1 ekor Doberman saja yang dibawanya. Nah, dengan cerita-cerita, ternyata ekornya lagi itu tewas dikarenakan penyakit yang dengan ciri-ciri yang sama dengan anjing saya. Nah, saya mulai khawatir. Saya sangat khawatir, saya tidak mau kehilangan putih dan moka. Karena itu saya mulai mencari tahu apa saja sih yang makanan yang bisa meningkatkan stamina tubuh dan putih dan moka. Karena kan putih dan moka itu selama distemper mereka tidak mau makan ya teman-teman. Karena itu dari sebuah artikel saya mendapatkan bahwa yang paling baik itu dan untuk meningkatkan stamina tubuh itu adalah kuning telur. Kuning telur yang paling bagus kuning telur ayam kampung. Nah, tapi itu saya mulai memberikan putih dan moka tiap pagi, siang dan sore, jadi 3 kali sehari teman-teman ya. Ramuan kuning telur, madu dan juga susu. Kuning telurnya setiap kali makan itu untuk putih sendiri ya, untuk 1 ekor anjing itu kuning telurnya 2 ya teman-teman, 2 ditambah madu ditambah susunya susu beruang ya teman-teman. Selama putih dan moka sakit, saya intens ya teman-teman menjaga mereka dengan suhu-suhu. Dan saya tidak keluar rumah kalau tidak penting-penting sekali, dan kalaupun keluar rumah dan tidak akan lama-lama. Jadi setiap makanan mereka benar-benar saya jaga ya teman-teman, saya perhatikan benar-benar. Makanan mereka itu tiap satu ekor anjing itu adalah kan saya beri makan tuh pagi, siang dan malam. Nah, paginya saja saya memberi 1 ekor anjing itu makanan berupa makanan cair ya teman-teman. Itu kuning paling bagus itu kuning telur ayam kampung, kuningnya saja. Kuningnya saya campurkan dengan madu, kemudian saya beri susu, saya aduk begitu, saya spike ke mulutnya si putih dan moka. Saya angkat sedikit, saya spike dari arah samping. Nah itu. Mereka juga saya berikan vitamin dan suplemen makanan, yaitu vitaminnya Imbus, bisa juga Stimuno atau Transfer Factor. Nah, Imbus dan Stimuno ini bisa didapatkan di apotek teman-teman, dijual bebas di apotek. Banyaknya kira-kira kalau itu saya memberikannya kira-kira satu kali konsumsi itu 3 mili ya teman-teman. 3 mili saya campurkan ke makanan cairnya putih dan moka. Nah, itu catatannya teman-teman ya. Apabila saya memberikan Imbus atau Stimuno, nah saya tidak memberikannya nggak bareng gitu sama susu ya teman-teman. Misalnya saya kasih jeda waktu, misalnya 10 menit atau 30 menit, nah baru saya beri susu. Jadi tidak bersamaan ya teman-teman. Ada yang bilang sih nggak apa-apa kalau misalnya vitamin dan susu disatukan, tapi saya ingin
lebih yakin, jadi saya tidak menyatukan pemberian vitamin dan susu dalam waktu yang bersamaan. Saya tunggu beberapa saat kemudian. Nah, tentang transfer factor itu juga dijual di apotek teman-teman, tapi tidak seluas Imbus dan Stimuno. Jadi apabila teman-teman ingin membeli transfer factor, biasanya di apotek tertentu atau pada dokter-dokter tertentu. Harganya itu lebih mahal daripada Imbus dan Stimuno, tapi khasiatnya itu bagus sekali teman-teman. Nah, selain itu juga kan penyakit distemper ini juga menyerang saraf ya teman-teman. Jadi saraf itu akan terganggu. Nah, karena itu Putih dan Mocha juga mengkonsumsi vitamin untuk sarafnya, itu Neurobion. Neurobion 1 butir Neurobion itu saya bagi 2 untuk Putih dan Mocha. Pemberiannya bagaimana? Kalau Stimuno dan Stimuno atau Imbus itu saya berikan pagi dan sore. Kalau Neurobion itu sehari sekali saja ya teman-teman. Jadi saya rutin saya jaga makanannya pagi, siang, dan malam. Nah, perlu juga teman-teman perhatikan jangan sampai si anjing kita ini kekurangan cairan teman-teman. Itu sangat penting. Jadi harus dijaga cairan tubuhnya, jangan sampai dia kekeringan. Perlu juga diperhatikan ininya teman-teman, tempat dia beristirahat. Jaga kehangatannya jangan sampai terlalu dingin, karena penyakit distemper ini dipercaya akan lebih berkembang biak pada suhu yang dingin teman-teman. Jadi dijaga jangan sampai anjing kita tuh kedinginan. Saya pernah lihat suatu tayangan di mana seorang itu merawat anjingnya yang terkena distemper. Jadi anjing itu kebetulan anjing kecil ya teman-teman, kecil. Jadi dimasukkan ke dalam kandang, di mana kandang itu diberikan alas yang empuk, kemudian diberi semacam lampu yang bisa diatur suhunya. Itu dijaga jangan sampai kedinginan. Juga dijaga jangan sampai kemana-mana si anjing ini, karena si anjing itu dalam keadaan yang lemah, dia mungkin kalau dia pergi-pergi akan mencelakakan dirinya sendiri. Berapa lama penyakit ini bertahan tergantung teman-teman, tergantung daya tahan tubuh anjing kita. Biasanya anjing itu akan mengalami masa krisisnya sekitar 1-10 hari. Nah, setelah 10 hari, biasanya pada hari ke-14 itu apabila mereka survive, berarti kemungkinan besar mereka akan sembuh. Nah, apabila kurang dari 10 hari mereka tidak tahan, biasanya mereka tidak selamat ya teman-teman. Nah, itu alhamdulillah Putih dan Mocha bisa melampaui 14 hari itu, 14 hari. Nah, benar teman-teman, setelah 14 hari itu kondisinya bisa dikatakan gimana ya, dikatakan senang karena mereka bisa survive ya teman-teman. Tapi tidak senangnya atau sedihnya itu melihat keadaan mereka. Seperti yang teman-teman lihat di foto Putih dan Mocha itu, bulunya itu rontok semua teman-teman, rontok seluruhnya kecuali bagian punggungnya, bagian tengkuknya itu. Tengkuk sampai punggung itu yang tidak rontok ya teman-teman. Jadi benar-benar mereka sudah tidak ada bulu sama sekali. Itu menunjukkan betapa ganasnya virus distemper. Dan kemudian juga menyerang sistem sarafnya. Sistem waktu baru sembuh dari penyakit distemper itu, si Mocha itu seperti mengganggu terus gitu ya teman-teman, karena sarafnya terganggu bagian mungkin bagian lehernya atau bagaimana gitu teman-teman. Nah, kalau si Putih itu dia mengalami semacam dia tidak bisa menjejakkan kakinya dengan kuat. Nah, jadi kalau dia berdiri itu agak goyang-goyang.
Terus saya support dengan vitamin sampai mereka benar-benar sembuh. Alhamdulillah sekarang mereka sudah sembuh teman-teman. Mengenai biaya perawatannya bisa dikatakan sangat lumayan ya teman-teman. Nah, selama mereka sakit itu selama kurang lebih 14 atau 15 hari itu setiap harinya untuk pagi saja, untuk pagi saya harus menyiapkan 4 butir telur ayam kampung. Butir telur ayam kampung itu buat Puki dan Moka. Pagi saja. Untuk sehari berarti 4 dikali 3 berarti 12 butir telur ayam kampung. Dan juga kurang lebih 3 kaleng susu beruang. Jadi paginya itu 1 kaleng bisa dibagi 2 antara Puki dan Moka. Vitaminnya vitamin Neurobion untuk satu strip itu kurang lebih ada berapa ya teman-teman? Saya lupa, saya kurang begitu ngeh ya. Jadi ada beberapa butir di situ, setiap butir itu bisa dibagi 2. Jadi untuk tiap anjing masing-masing setengah butir Neurobion. Dan untuk Stimuno dan atau Ibus satu kali konsumsi itu satu anjing itu kurang lebih 3 mili vitamin, 3 mili cairan vitamin tersebut. Nah, itu bisa dikatakan lumayan ya teman-teman. Sangat jauh sekali apabila kita keluar uang untuk vaksin. Nah, karena itu memang sangat dianjurkan untuk memvaksin anjing Anda sebelum terlambat, sebelum menyesal teman-teman. Semua biaya, semua kerja keras, semua tenaga yang saya keluarkan untuk merawat Puki dan Moka selama mereka sakit itu tidak sebanding ya teman-teman dengan melihat mereka bisa sembuh, bisa kembali pulih seperti sedia kala. Itu hadiah yang tidak terkira nilainya ya teman-teman. Saya sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk merawat mereka kedua kalinya. Alhamdulillah sekarang mereka sehat-sehat ya teman-teman. Saya apabila teman-teman punya anak bull, punya anjing yang sakitnya sama seperti Puki dan Moka yaitu distemper, usahakan untuk merawat sendiri teman-teman di rumah. Jangan berikan anak Anda untuk dirawat di klinik. Alasan utama adalah apabila anjing Anda dirawat di klinik, petugas klinik tidak bisa memperhatikan 24 jam dia, karena mereka kan juga harus mengerjakan yang lainnya teman-teman, harus merawat anjing-anjing sakit yang lainnya. Padahal pada saat sakit itu anjing kita itu membutuhkan perhatian dari keluarganya, membutuhkan support dari keluarganya, itu akan membuat dia semangat teman-teman untuk melawan penyakitnya. Itu saran saya. Dan apabila saran yang keduanya, apabila memang teman-teman sulit untuk mendapatkan telur ayam kampung karena satu dan lain hal, biasanya kan telur ayam kampung itu memang harus dicari teman-teman, kita harus ke pasar atau bagaimana gitu teman-teman. Apabila pasarnya jauh atau mungkin teman-teman kesulitan untuk mendapatkan telur ayam kampung, bisa juga teman-teman menggunakan telur bebek atau telur ayam negeri, kuningnya saja. Kuningnya dicampur dengan bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi di awal. Demikian teman-teman sharing dari Mang Mijat kali ini. Tetap sayangi anak bulu Anda, tetap semangat, anggap mereka sebagai bagian dari keluarga. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Salam.